Sahabat, apakah jadinya jika seluruh listrik di kota kita padam? Listrik tak menyala selama 7 hari berturut-turut, apa yang akan terjadi? Kita pun dapat berimajinasi bahwa peradaban kita akan lumpuh. Begitu banyak kegiatan kita yang tak bisa dilakukan karena betapa mesin-mesin yang ada di sekitar kita sangat tergantung dari electricity, sangat tergantung dari listrik yang menyala. Dan kita pun sadar, begitu kita bergantungnya pada electricity dan begitu kita merasa besarnya jasa mereka yang meletakkan, yang menemukan dasar-dasar dari listrik ini. Mungkin itulah cara yang paling sederhana tapi powerful bagi kita untuk mengenang Nikola Tesla. Ini seorang jenius yang eksentrik. Lebih dari yang lain adalah Tesla yang menemukan sistem arus listrik yang disebut generator AC, alternating current, yang bekerja lebih efisien. Sebelum Tesla memang ada saingannya, Thomas Alva Edison, tapi Thomas Alva Edison menciptakan sistem lain. Awalnya itu adalah DC, directing current. Tesla datang membawa sesuatu yang ternyata dibuktikan lebih efisien dan lebih powerful. Imajinasi ini yang saya ingat ketika saya membaca Twitter dari Science Museum. Science Museum mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nikola Tesla 10 Juli tempo hari. 10 Juli itu tahun 1856 Tesla dilahirkan, berarti tahun ini 2021 jika hidup umurnya sudah 175 tahun. Itu usia Tesla. Science Museum dengan khusus mengucapkan selamat ulang tahun. Cara kita untuk berterima kasih kepada Tesla atas penemuannya yang sekarang ini sangatlah kita rasakan faedahnya. Kita cukup dengan mendiskusikannya, membahas hidupnya, dan mencari inspirasi dari sang tokoh ini. Saya mulai dari hal-hal yang unik, bahwa Tesla ini pernah mengalami yang orang sebut pengalaman sekarat. Berapa kali ia mengalami situasi di mana dokter mengatakan besar kemungkinan ia akan mati. Ketika usia 17 tahun, itu sekitar tahun 1870-an, sebelum pandemik COVID ini sudah juga pernah ada pandemik yang bernama kolera. Ketika berumur 17 tahun, Tesla terkena kolera itu. Dan waktu itu belum ditemukan bagaimana obat atau vaksin untuk menghadapi kolera. Dan Tesla mengalami situasi yang dokter mengatakan sekarat, sembuh, sekarat lagi, sembuh lagi, sekarat lagi, sembuh lagi. Berkali-kali ia alami situasi yang sekarat. Sampai satu ketika dokter berkata kepada ayahnya bahwa anak ini perlu keajaiban untuk survive.
Jika hitungannya normal, ia mungkin tak bisa melewati penyakit kolera yang sekarang ini menyerangnya. Lalu sang pendeta mengatakan kepada ayah, coba cari cara apa yang bisa membuat Tesla ini mengembangkan dari dalam, kekuatan batin dari dalam, supaya ada energi ekstra agar ia hidup kembali, agar ia bersemangat. Lalu sang ayah teringat anaknya ini cukup menderita karena sang ayah memaksakan Tesla untuk menjadi pendeta. Lagi dan lagi sang ayah mengatakan, Tesla, kau siap-siaplah, kau harus jadi pendeta seperti ayahmu ini. Namun Tesla sejak awal mengatakan ia tak mau jadi pendeta, ia mau menjadi seorang ahli teknologi. Itu lebih pas dengan passionnya. Tapi sang ayah yang ortodok tak mengerti teknologi, ia katakan, pendeta itulah jalanmu menuju pada kehidupan yang selamat dunia dan akhirat. Bukan ahli teknologi. Sang ayah teringat kisah ini, lalu ia datang kepada Tesla, 17 tahun yang sedang terbaring. Ia katakan, anakku, sembuhlah sayangku, dan ayah janji padamu. Jika kau sembuh, kau tak akan ayah paksa menjadi pendeta lagi. Kau akan bisa sekolah di bidang teknologi. Itu yang diceritakan Tesla dalam biografinya. Janji ayah itu tiba-tiba seperti satu kekuatan besar yang membuatnya ingin hidup kembali dengan berbagai caranya. Dan ia pun akhirnya sehat, hidup kembali, berenergi kembali. Seperti janji ayahnya, ia pun akhirnya dibolehkan tak menjadi pendeta dan ia sekolah teknologi. Kepada kolega, ia sering berkata bahwa ia ini punya tugas khusus dari alam. Hitungan manusia biasa, ia sudah mati. Kolera ini terlalu besar baginya untuk dilawan. Ia sudah mati, tapi ia tetap hidup karena menurutnya alam semesta, Tuhan, kekuatan di luar sana mempunyai tugas khusus padanya untuk mengerjakan sesuatu yang besar. Itulah keunikan pertama dari Tesla, bahwa ia merasa ada tugas khusus yang harus ia bawa. Hal lain dari Tesla yang unik adalah memang benar ia seorang ilmuwan yang cemerlang, yang ketat sekali dengan hitung-hitungan saintifik. Tapi ia juga seorang yang percaya pada mistik, yang percaya pada hal-hal yang di luar ilmu pengetahuan. Ia sering ulang-ulang cerita itu. Cerita pertama adalah ketika ia dilahirkan. Ibunya sering bercerita padanya dan ia suka cerita itu. Di malam hari ia dilahirkan, malam yang gelap itu, peristiwa tak biasa terjadi. Petir dan hujan datang deras sekali, tapi petir lebih deras lagi. Sahut menyambut itu bergelegar di sana dan di sini, membuat banyak orang takut ketika itu. Sang ibu bercerita, anakku, bidan-bidan yang membantu ibu saat itu banyak yang terdiam. Dan ia berbisik-bisik, tapi ibu tahu, berkata bahwa mengapa malam ini mengerikan, menggelegar kilat di sana dan di sini, dan ini sepertinya pertanda buruk. Akan terjadi sesuatu yang buruk pada anak ini yang akan dilahirkan ketika alam mengamuk dengan kilat cahaya di sana di sini dalam malam yang gelap gulita. Tapi sang ibu berkata pada Tesla, dan itu yang ia suka, tapi anakku, kata ibu, aku percaya sebaliknya, bahwa ketika kau dilahirkan di malam gelap gulita itu,
itu petir datang sambil menyambar karena ia membawa cahaya. Cahaya yang menerangi malam gelap hari, cahaya yang tiba-tiba membuat langit yang hitam menjadi terang. Karena ibu percaya kau dimaksudkan untuk membawa cahaya di dunia. Kita tak tahu seberapa dramatis kisah ini, tapi Tesla meyakininya. Ia mengatakan bahwa ia adalah anak cahaya. Karena itu sejak awal, sejak muda, ia ingin membuat dunia ini bercahaya dengan membuat listrik tersedia bagi semua manusia, listrik tersedia bagi seluruh negara, karena ia datang ke sini, ke dunia ini dengan tugas khusus, bahkan juga pertanda ketika ia lahir, ia akan membawa cahaya. Bukan itu saja yang membuat ia dikenang sebagai seorang yang rada-rada mistikus, ya. Ia pun minta ampun percaya kepada angka 3. Entah apa sebabnya, angka 3 itu begitu mempesonanya. Dikenal dalam hidupnya, Tesla ini hidupnya berpindah dari satu hotel ke hotel lain, satu hotel ke hotel lain. Tapi hotel manapun yang ia tinggal, ia paksakan kamar hotel itu harus ada angka 3. Tak peduli lantai 1, lantai 2, lantai 3, atau lantai ke-20, atau lantai ke-30. Yang penting ada angka 3. Jika tidak 3 di awal, atau 3 di ujung, atau angka 3 di tengah. Terkenal sekali itu. Permintaan Nikola Tesla itu soal nomor kamar yang ingin ia datang, bahkan ia bisa ribut panjang dengan manajer hotel jika tiba-tiba ia diberikan kamar yang tak ada angka 3-nya. Itu hal unik lainnya, ya. Lalu kemudian ini Tesla muda, dia sekolah teknologi, ya, dan diketahui minta ampun anak ini cemerlangnya luar biasa. Itu terlihat dari nilai-nilai kelasnya tahun pertama, itu angka-angka terbaik yang ia peroleh, ya. Sehingga di sekolahnya ia disebut ini bintang kelas 1 yang begitu cemerlangnya. Ia pun dikenal mempunyai yang orang sebut photographic memory. Cepat sekali ia ingat banyak hal, bahkan itu hitungan kalkulus. Yang orang biasa membutuhkan coret-coret di kertas, kadang-kadang butuh kalkulator untuk menghitungnya itu, ia cepat sekali bisa merumuskan banyak hal dalam kalkulus itu hanya dengan imajinasinya. Namun kemudian, ia yang lahir di Kroasia, waktu itu bagian dari kerajaan Hungaria, setelah lewat tahun pertama, tahun kedua tak lagi memuaskannya untuk sekolah teknologi itu. Ia malah hidupnya lebih banyak di meja perjudian, bermain kartu, bertaruh ini dan itu, sampai satu ketika uang kuliahnya pun ia pertaruhkan di sana. Dan ia pun kalah, tak ada uang kuliah. Dan kegiatan dia di meja perjudian itu membuat dia akhirnya malah dikeluarkan dari sekolahnya. Ini si anak cemerlang yang di tahun pertama nilainya perfect, tapi di tahun selanjutnya ia malah dikeluarkan. Tapi dikeluarkan dari sekolah justru menjadi berkah selanjutnya. Itu kesempatannya untuk akhirnya pindah ke Amerika Serikat. Dari wilayah Hongaria, ia pindah ke Amerika Serikat, dan ia cari itu tokoh yang sedang terkenal soal electricity adalah Thomas Alva Edison. Sudah mulai gempar dunia karena Thomas Alva Edison menemukan yang disebut sekarang ini bohlam lampu, bola lampu yang tahan lama. Sebelum Thomas Alva Edison memang pernah ada orang juga yang menemukan bola lampu ini, tapi tak tahan lama. Thomas Alva Edison lah yang menemukan bola lampu yang tahan lama.
Ia pun bekerja pada Thomas Alva Edison karena menurutnya inilah langkah pertama mimpinya untuk ikut menerangi dunia dengan electricity. Sisanya kita mengerti sejarah, bahwa dalam satu atap tak boleh ada dua matahari. Thomas Alva Edison itu matahari karena dialah yang menciptakan pertama kali listrik ini, sistemnya yang disebut generator DC, direct currency. Tapi Tesla bukanlah karyawan, Tesla kualitasnya juga bukan ahli, ia sama mataharinya dengan Thomas Alva Edison. Bahkan Tesla mengatakan ia bahkan bisa menciptakan yang jauh lebih baik. Ia pun keluar dari perusahaan Thomas Alva Edison. Ada banyak cerita mengapa ia keluar. Versi dari Tesla mengatakan bahwa ini sang jenius bernama Edison ini tidak memenuhi janjinya. Ia berjanji kepada saya jika saya bisa menciptakan sistem untuk menyempurnakan yang pernah ia ciptakan, saya akan diberikan bonus 50.000 US dollar. Dan semua tahu, saya sempurnakan itu, saya kerjakan, saya persembahkan padanya. Tapi ia mangkir. 50.000 US dollar bonus untuknya, yang bagian sangat berarti karena ia seorang imigran. Ia seorang yang miskin. Tak diberi oleh Thomas Alva Edison dan mengatakan kepada Tesla enteng saja, Bung, kira-kira kalau kita ambil bahasa gaulnya, Anda tak paham lelucon orang Amerika. Yang saya katakan kepada Anda itu, janji bonus itu lelucon. Jangan kau ambil hati. Teruslah kau bekerja. Hanya itu jawabannya. Tesla marah dan ia pun keluar dari lingkungan matahari Thomas Alva Edison. Dan ia merasa ia pun juga matahari. Dan keberuntungan didapati oleh Tesla, ia pun berjumpa dengan big businessman, kompetitor terbesar dari Alva Edison, dan mereka berdua kerjasama. Jadi Tesla membantu perusahaan saingan terbesar Thomas Alva Edison yang juga punya perhatian pada listrik, yang juga ingin menerangi kota-kota di Amerika. Dan mereka berdua pun bekerja sama. Tesla adalah inventornya. Sampai suatu ketika terjadilah ini yang kemudian didokumenkan sebagai War of Current. Perang tentang arus listrik antara Thomas Alva Edison yang mengembangkan generator DC dan Tesla yang mengembangkan generator AC, direct current, dan alternating current. Itu perang besar dalam dunia electricity, dan sejarah mencatat yang menang adalah Tesla karena sekarang ini dunia lebih banyak menggunakan sistem yang diciptakan Tesla karena ia bisa jauh lebih efisien dan jauh lebih powerful. Jadi itu hal lain dari Tesla, bahwa betapa ia pun akhirnya sampai pada mimpinya ikut menerangi dunia. Namun ada hal lain juga yang membuatnya unik. Ketika temuannya minta ampun bisa menerangi dunia, dan ia berkesempatan kaya raya karena penemuannya. Karena bagaimanapun sesuai dengan janji juga, ia akan dapatkan saham di sana. Tapi yang terjadi, Tesla dikenal ia mati di kamar hotel dalam kondisi yang sangat miskin. Yang orang bilang penniless, tak punya uang. Apa yang terjadi? Mengapa sang jenius ini ketika teknologi temuannya digunakan di banyak usaha, ketika ia harusnya kaya raya, kok malah jatuh miskin? Nah, ini juga ada kisah yang unik. Digambarkan bahwa saat itu ia pegang dokumen itu.
Dokumen ini tinggal lihat tanda tangan saja. Ini menandakan saham yang akan dia miliki, bahwa berapapun dan apapun, sebanyak apapun penemuannya, jika digunakan dan ada nilai komersilnya, ia mendapatkan persentase dari keuntungan. Cukup dia tanda tangan di dokumen ini, kaya raya lah ia, mungkin akan dikenang sebagai salah satu orang paling kaya dalam sejarah. Yang terjadi, itu dokumen dia robek, sehingga akhirnya ia kehilangan hak untuk ikut menikmati profit dari penemuannya. Para ahli berdebat mengapa Tesla merobek dokumen yang akhirnya membuat dia justru jatuh miskin. Sebagian mengatakan inilah sisi humanitarian dari Tesla. Sesuai mimpinya, ia ingin tak hanya membuat dunia ini terang benderang karena listrik, tapi juga datang pada rakyat dengan harga yang lebih murah. Karena itulah ia robek sahamnya itu dengan harapan harga listrik akan lebih murah. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa itu puncak dari kondisi mental illness yang dialami Tesla. Jadi Tesla yang sejak awal orang sering merasa ini emosi tak stabil, keunikannya seringkali agak aneh, kesenangannya pada angka 3, juga ketidaksenangannya pada wanita yang pakai anting-anting. Kadang-kadang karyawannya yang pakai anting-anting itu disuruh pulang oleh dia untuk lepas dulu anting-antingnya, baru datang lagi ke tempat kerja. Orang sudah menganggap ada sesuatu pada pikirannya, yang sekarang itu ilmu psikologi mengatakan ini yang namanya mental disorder. Situasi itulah yang akhirnya membuat Tesla dianggap merobek dokumen dan juga merobek semua hak legal sahamnya untuk ikut mendapatkan profit dari aneka penemuannya. Ya. Inilah kisah yang lengkap tentang Tesla. Ada tragedi di sana, ada komedi juga di sana, tapi juga ada hal-hal yang membuat kita harus berterima kasih padanya, bahwa ini penting untuk kita hayati. Ia percaya pada keajaiban. Mimpinya untuk menerangi dunia itu menjadi komedi, menjadi lelucon bagi generasi saat itu. Bagaimana mungkin ini anak ini dari kampung halaman, dari desa di Hongaria, tiba-tiba punya mimpi menerangi dunia. Tapi ia percaya akan ada keajaiban. Dan akhirnya kita lihat, datanglah itu peristiwa, tokoh, event yang membuatnya, yang menjadi tangga-tangga untuk ia memang akhirnya memberi cahaya pada dunia. Sahabat, ini video saya yang ke-11 di hari ke-11 working from home, 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Saya Denny J.A. Ini sengaja saya rekam dalam handphone yang sederhana, sekedar untuk berbagi bahwa dalam badan kita yang terkurung sekalipun, dan kita hanya punya satu handphone, tapi kita tetap bisa membuat konten-konten kreatif untuk kita sebarkan. Kita tetap bisa untuk kerja-kerja kreatif. Salam.